Apakah Anda berpikir bahwa hanya dengan makan sayur setiap hari sudah cukup untuk hidup sehat dan panjang umur? Tapi kenyataannya, jika Anda memilih jenis sayur yang salah, terutama di usia lebih dari 60 tahun, justru makanan yang terlihat sehat itu bisa menyebabkan tekanan darah turun mendadak, gangguan pencernaan, bahkan memengaruhi jantung tanpa Anda sadari. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi hal itu benar-benar bisa terjadi pada orang tua saat tubuh tidak lagi menyerap dan merespon seperti saat muda. Sayur tidak selalu menjadi penyelamat untuk kesehatan di usia lanjut. Ada jenis sayur yang dianggap sebagai obat mujarab untuk membersihkan dan mengeluarkan racun, tapi sebenarnya bisa menjadi pedang bermata dua jika dimakan dengan cara yang salah atau terlalu sering. Jadi, sayur apa saja yang berbahaya dan harus dihindari, dan mana pilihan yang aman, efektif, dan cocok untuk kesehatan orang tua? Selamat datang di kanal Hidup Sehat di Usia Senja, tempat kami berbagi pengetahuan praktis dan mudah diterapkan untuk merawat kesehatan orang lanjut usia langsung dari dapur keluarga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan berlangganan kanal agar tidak ketinggalan tips sederhana tapi sangat efektif khusus untuk usia di atas 60 tahun. Dalam video hari ini, kami akan membantu Anda membedakan antara makanan yang baik untuk orang tua dan jenis sayur yang diam-diam memengaruhi kesehatan lansia yang jarang disadari. Di usia lebih dari 60 tahun, banyak orang masih mempertahankan kebiasaan makan seperti saat masih sehat tanpa menyadari bahwa tubuh mereka telah berubah secara diam-diam setiap hari. Ada jenis sayur yang dulu bisa dimakan dengan bebas tanpa masalah, tapi sekarang malah menyebabkan perut kembung, susah cerna, susah tidur, bahkan membuat tekanan darah tidak stabil. Ini bukan karena sayurnya menjadi buruk, tapi karena tubuh orang tua tidak lagi memprosesnya seperti dulu. Sistem pencernaan adalah yang pertama kali terpengaruh seiring bertambahnya usia. Otot polos di usus berkontraksi lebih lambat, enzim pencernaan yang dikeluarkan berkurang, sehingga pemecahan serat atau enzim tanaman menjadi lebih sulit. Hati, organ penting untuk detoksifikasi, juga mengalami penurunan fungsi, terutama saat harus memproses senyawa alami seperti alkaloid, oksalat, atau saponin yang banyak terdapat di berbagai jenis sayur. Ginjal juga tidak lagi mampu mengeluarkan kelebihan mineral seperti kalium, natrium, atau fosfor jika dikonsumsi terlalu sering. Itulah sebabnya banyak jenis sayur yang baik untuk orang muda justru menjadi beban bagi orang tua, terutama saat sayuran itu mengandung zat aktif yang kuat, bersifat merangsang atau terlalu pahit, dapat menyebabkan reaksi tersembunyi namun berkepanjangan dalam tubuh. Tapi yang lebih mengkhawatirkan bukanlah tubuhnya, melainkan pikiran kita. Banyak orang tua takut menggunakan obat karena khawatir efek samping, ketergantungan, atau kerusakan hati dan ginjal. Oleh karena itu, mereka memilih solusi alami, menggunakan makanan untuk menutrisi, detoksifikasi, atau menggantikan obat-obatan. Ini adalah pilihan yang baik, tapi hanya jika kita benar-benar memahami apa yang kita makan, apa yang dibutuhkan tubuh kita, dan batasan usia tua itu di mana. Hal ini semakin berbahaya ketika gejala tidak muncul langsung, tapi hanya terasa perlahan. Orang tua sering merasa lelah, nafsu makan berkurang, tidur tidak nyenyak, atau mengalami nyeri punggung, kram, pusing berkepanjangan tanpa sebab jelas. Semua itu bisa berasal dari hal yang tampak sepele. Salah makan jenis sayur, atau makan berlebihan satu jenis sayur yang sudah tidak cocok untuk tubuh. Jadi, sebelum masuk ke daftar sayuran yang harus dihindari, hal pertama yang setiap orang harus lakukan adalah belajar mendengarkan tubuhnya, mendengarkan reaksi setelah makan, perasaan setelah bangun tidur, perubahan kecil dalam napas, detak jantung, atau kemampuan bergerak. Usia tua bukanlah tanda berakhirnya kesehatan, melainkan pengingat bahwa kita harus merawat diri dengan pengetahuan, bukan dengan kebiasaan lama. Ada sebuah fakta yang mengkhawatirkan, tapi jarang diperhatikan. Tidak semua sayur yang terlihat hijau segar, tumbuh alami,
dan memiliki rasa pahit khas benar-benar baik untuk kesehatan orang tua, terutama ketika tubuh mulai memasuki tahap sensitif, mudah bereaksi, dan sulit pulih. Salah makan sayur atau makan terlalu sering satu jenis sayur bisa menyebabkan konsekuensi tersembunyi tapi serius. Berikut ini adalah 4 jenis sayur yang banyak dipercaya sebagai bagian dari pola makan sehat, tapi sebenarnya masuk dalam daftar yang perlu dibatasi atau dihindari konsumsi rutin jika Anda ingin menjaga kesehatan usia lanjut secara berkelanjutan. Pertama adalah sayur rambat yang bernama labu air rimba, biasanya ditanam oleh penduduk desa merambat di pagar atau hutan pinggir sungai. Banyak orang salah sangka bahwa ini adalah obat ajaib alami yang menurunkan gula darah, menstabilkan tekanan darah, dan mendinginkan tubuh saat cuaca panas. Karena rasanya yang agak pahit, banyak orang tua percaya sayur rambat ini membantu membersihkan darah atau menyaring hati dan ginjal. Namun, sedikit yang tahu bahwa sayuran ini mengandung senyawa yang disebut momordin, sejenis saponin yang bisa memengaruhi sistem saraf otonom jika menumpuk dalam waktu lama. Dalam sebuah kasus khusus, Pak Suyono, 66 tahun, yang tinggal di pinggiran Malang, memiliki kebiasaan minum air rebusan sayuran ini setiap pagi selama lebih dari 5 bulan berturut-turut dengan harapan memperbaiki tekanan darah tanpa obat. Awalnya beliau merasa baik-baik saja, tapi seiring waktu mulai sering pusing saat berdiri, merasa dingin dan tangan kaki gemetar. Saat dirawat di rumah sakit, dokter mengatakan beliau mengalami tekanan darah rendah ringan disertai gangguan elektrolit dan kemungkinan besar disebabkan terlalu banyak mengonsumsi momordin dari air rebusan labu air. Ini menunjukkan meskipun sayuran itu alami, tanpa pestisida, tumbuh di hutan, jika mengandung bahan yang tidak cocok untuk tubuh orang lanjut usia, tetap bisa berbahaya seperti makanan tidak aman lainnya. Ini adalah contoh khas sayuran yang tidak cocok untuk kesehatan lansia. Sayuran kedua, meski terlihat kecil, justru banyak menimbulkan perdebatan di komunitas kesehatan lanjut usia, adalah daun pepaya Jepang, atau dikenal juga sebagai sayur pahit Jepang. Daun ini memiliki rasa pahit ringan, disukai banyak orang karena dipercaya dapat merangsang pencernaan, membersihkan darah, dan mengurangi lemak hati. Namun sebenarnya, rasa pahit khas itu berasal dari 2 senyawa alami, yaitu alkaloid dan enzim papain, zat yang sulit diterima sistem pencernaan orang tua. Terutama bagi mereka yang pernah memiliki riwayat sakit mag, tekanan darah rendah, atau anemia. Mengonsumsi sayuran ini terlalu sering dapat membuat tubuh semakin lelah, kehilangan nafsu makan, dan gangguan pencernaan. Contoh nyata adalah Bu Nuraini, 70 tahun, tinggal di Jakarta, yang rutin makan sup sayur pahit setiap malam selama 2 bulan, dengan harapan agar tidur nyenyak dan detoks hati. Namun, makin lama beliau merasa tidurnya tidak nyenyak, sering terbangun tengah malam karena jantung berdebar dan merasa mual tidak nyaman. Setelah berhenti makan untuk beberapa waktu, gejala tersebut hilang dengan sendirinya. Ini menunjukkan tidak semua yang pahit itu obat mujarab, dan kesehatan di usia lanjut butuh perlakuan lembut. Sebaiknya tidak mencoba sayuran dengan zat aktif kuat yang menyebabkan iritasi. Sayuran ketiga yang hampir selalu ada di dapur, tapi sebenarnya sarang bakteri tersembunyi, adalah tauge mentah. Dalam banyak hidangan orang Indonesia, tauge mentah biasanya ditaburkan di atas soto, salad, nasi goreng, atau gado-gado. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa proses perkecambahan tauge adalah lingkungan ideal bagi bakteri seperti E. coli, listeria, dan salmonella untuk berkembang biak. Pada orang muda, daya tahan tubuh bisa mengendalikan bakteri ini, tapi pada orang tua, sistem imun yang sudah melemah, hanya sedikit bakteri saja bisa menyebabkan diare, demam ringan, sakit perut, atau dehidrasi. Contohnya adalah Pak Ahmad, 75 tahun, tinggal di Bandung, yang rutin makan salad dengan tauge mentah setiap pagi sebagai kebiasaan makan bersih. Setelah seminggu merasakan sakit perut terus-menerus dan susah tidur karena diare,
Beliau harus dirawat di rumah sakit dan didiagnosis radang usus akibat infeksi saluran pencernaan. Saat dokter menanyakan secara detail tentang pola makan, tauge mentah menjadi titik kecurigaan terbesar. Sejak itu, keluarga beralih untuk memasak tauge terlebih dahulu sebelum dimakan dan gejala serupa tidak muncul lagi. Ini membuktikan bahwa bahkan makanan yang dianggap paling bersih, jika tidak disiapkan dengan benar, tetap bisa menjadi bahaya bagi orang tua. Terakhir adalah jenis sayur yang sederhana tapi perlu perhatian khusus, yaitu daun ubi ungu atau dikenal sebagai daun ubi ungu. Daun ini banyak dipilih karena mudah ditanam, mudah dimasak, dan warnanya menarik. Tapi sedikit yang tahu bahwa daun ubi, jika tidak direbus dengan baik, akan menyimpan sejumlah oksalat dan glikosida, zat yang bisa berubah menjadi sianida ringan dalam tubuh. Pada orang muda, hati dan ginjal masih cukup kuat untuk menyaring zat-zat ini. Tapi pada orang tua, terutama yang punya riwayat batu ginjal, enzim hati tinggi, atau fungsi penyaringan menurun, ini benar-benar bahaya. Kasus nyata terjadi pada Ibu Rohana, 68 tahun, tinggal di Makassar, yang rutin makan sup daun ubi ungu 3 kali seminggu, karena percaya itu menambah darah dan membantu melawan penuaan. Namun setelah lebih dari 2 bulan, beliau sering merasa perut penuh, susah cerna, mual, dan tangan serta kaki sering agak kebas. Hasil tes menunjukkan enzim hati meningkat, ginjal berfungsi lebih buruk dibanding sebelumnya. Saat dokter menyarankan berhenti mengonsumsi sayur ini, gejala perlahan menghilang. Kasus ini menunjukkan bahwa warna menarik dan rasa enak tidak berarti aman sepenuhnya, apalagi bagi tubuh yang mulai melambat karena usia. Singkatnya, sayur hijau sangat baik, tapi bukan berarti semua jenis sayur cocok untuk orang tua. Ada jenis sayuran yang mengandung zat yang dapat mengganggu pencernaan, ada yang mudah terkontaminasi bakteri, dan ada yang jika dimakan dengan cara yang salah, bisa menjadi racun ringan yang menumpuk dalam tubuh. Tubuh lansia perlu dirawat dengan pemahaman dan pertimbangan. Tidak bisa memakai pola pikir makan apa saja boleh, sayur itu sehat seperti saat masih muda. Itulah cara melindungi kesehatan di usia tua secara ilmiah dan efektif, sesuai dengan semangat kanal Hidup Sehat di Usia Senja. Makan dengan benar, pahami dengan mendalam, hidup sehat setiap hari. Sejak dulu dalam budaya kuliner orang Asia pada umumnya dan Indonesia khususnya, ada kepercayaan yang sangat luas disebarkan secara turun-temurun. Semakin pahit sayurannya, semakin berkhasiat untuk detoks, mendinginkan hati, membersihkan darah, dan memperpanjang umur. Banyak lansia, karena sangat percaya pada hal ini, sering memilih sayuran yang pahit seperti daun pepaya, sayur pahit Jepang, atau sayuran liar yang pedas untuk dimakan setiap hari, tanpa tahu bahwa justru kepercayaan berlebihan pada yang disebut pahit sebagai obat itu, secara tidak sengaja merusak tubuh yang sudah melemah seiring usia. Sebenarnya, ilmu gizi tidak sepenuhnya menolak khasiat sayur pahit, tapi menegaskan bahwa efektivitas sayuran juga tergantung pada dosis, frekuensi, dan kondisi kesehatan penggunanya. Untuk orang muda, sistem pencernaan masih sehat, hati dan ginjal masih berfungsi baik, maka pengolahan senyawa pahit dalam sayuran adalah hal yang biasa. Tapi untuk lansia, hati dan ginjal mulai menurun fungsi penyaringannya, selaput lambung tipis dan lemah, sistem saraf otonom jadi sensitif, maka senyawa pahit yang sehat itu bisa menjadi pemicu kelelahan, gangguan pencernaan, tekanan darah turun atau kehilangan nafsu makan. Tubuh di usia tua tidak butuh yang terlalu kuat atau terlalu merangsang, tapi butuh yang ringan, mudah dicerna, mudah diserap, dan tidak membebani organ dalam. Karena itu, pandangan bahwa sayur pahit adalah obat perlu diperbarui. Sayur yang baik belum tentu yang pahit, tapi sayur yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda saat ini, dan juga bukan berarti sesuatu yang tumbuh alami tanpa bahan kimia pasti aman, karena aman atau tidaknya juga tergantung pada cara pengolahan, frekuensi makan,
dan kemampuan tubuh Anda beradaptasi. Jika bicara soal sayur, sebenarnya tidak semuanya berbahaya bagi kesehatan lansia. Sebaliknya, ada jenis sayuran yang sangat cocok, mudah diolah, mendukung sistem pencernaan, membantu tidur nyenyak, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga cairan, dan mempertahankan kesehatan tulang dan sendi. Yang paling penting, sayuran ini tidak membutuhkan banyak bumbu, tidak perlu kombinasi yang rumit, tetapi tetap memberikan efek besar jika digunakan dengan cara dan dosis yang tepat. Berikut adalah 4 jenis sayuran yang telah direkomendasikan oleh banyak ahli gizi dan dokter geriatri untuk orang berusia di atas 60 tahun, terutama dalam kondisi cuaca panas, sistem pencernaan lemah, pola makan tidak teratur, atau yang sering mengalami penyakit kronis ringan. Sayuran pertama yang perlu disebutkan adalah wortel. Tidak hanya populer di seluruh wilayah Indonesia, mudah dibeli dan mudah disimpan, wortel adalah salah satu penyelamat diam-diam untuk penglihatan orang tua. Semakin bertambah usia, mata semakin kabur, terutama di malam hari. Wortel mengandung beta-karoten yang sangat tinggi, yang akan diubah menjadi vitamin A dalam tubuh, membantu merawat retina, mencegah mata kering, dan mendukung kemampuan melihat di malam hari. Selain itu, wortel juga mengandung banyak antioksidan yang membantu melindungi sel dari efek penuaan. Tidak hanya itu, sayuran ini juga sangat mudah dicerna saat dimasak sampai lunak, tidak menyebabkan perut kembung seperti banyak sayuran lainnya. Anda bisa merebus, mengukus, membuat sup, atau memerasnya bersama apel hijau untuk menjadi minuman ringan setelah makan malam. Hal penting lainnya adalah wortel sangat mudah bergaul, tidak bertentangan dengan makanan lain dan cocok untuk semua kondisi tubuh. Untuk lansia, bisa menerapkan resep 3 kali seminggu. Setiap kali 1 mangkuk kecil wortel yang dimasak lunak sudah cukup untuk mendukung kesehatan tanpa menyebabkan kelebihan vitamin. Sebuah pepatah yang sangat bagus dari para ahli geriatri Indonesia. Kesehatan lansia dimulai dari penglihatan yang baik. Kesehatan usia tua dimulai dari mata yang jernih. Ini adalah jenis buah yang bagian dagingnya lunak. Saat matang berwarna hijau muda, mudah dikupas dan cepat dimasak. Oyong memiliki kandungan air yang sangat tinggi, lebih dari 90%. Ini sangat cocok untuk orang tua yang biasanya enggan minum banyak air karena takut sering buang air kecil di malam hari. Semangkuk sup oyong yang dimasak tanpa banyak bumbu di sore hari tidak hanya membantu mendinginkan tubuh, tetapi juga memberikan cairan secara alami. Selain itu, oyong juga mengandung serat larut, jenis serat yang bersahabat dengan usus orang tua karena tidak menyebabkan sembelit, malah membantu melunakkan tinja dan mendorong pergerakan usus yang lembut. Ibu Ida, 67 tahun dari Surabaya, pernah berbagi dalam sebuah seminar gizi bahwa beliau mengalami sembelit berkepanjangan, penggunaan enzim pencernaan tidak efektif, tetapi hanya setelah 2 minggu makan oyong yang dimasak menjadi sup 2 kali seminggu, kondisinya membaik secara signifikan. Manfaat lain yang jarang diketahui, pare memiliki kemampuan membantu menstabilkan gula darah jika dikonsumsi secara rutin, sangat cocok bagi penderita pradiabetes atau yang ingin menjaga gula darah tetap dalam batas aman tanpa bergantung pada obat. Sayuran ketiga yang diperkenalkan dalam daftar ini, meskipun bukan sayuran dalam arti tradisional, tapi merupakan teman emas bagi orang tua, yaitu jamur tiram. Dalam dunia nutrisi, jamur dianggap sebagai sumber protein nabati yang berharga, terutama jamur tiram, lembut, mudah dikunyah, tidak mengandung kolesterol seperti daging, dan bisa menjadi pengganti protein hewani yang efektif. Banyak orang tua takut makan daging karena menghindari lemak, takut kolesterol naik, tapi jika kekurangan protein tubuh cepat kehilangan otot, sendi melemah, dan berjalan menjadi sulit. Jamur tiram adalah solusi keseimbangan, kaya beta-glukan, zat yang membantu meningkatkan kekebalan alami, mendukung kekuatan tulang, sekaligus mencegah radang sendi yang tersembunyi. Dengan jamur tiram,
Anda hanya perlu menumis ringan dengan bawang putih. Sedikit minyak kelapa atau minyak biji sawi sudah menjadi hidangan yang lezat dan tidak membosankan. Selain itu, jamur juga membantu tidur lebih nyenyak dan pencernaan yang baik. Tekstur jamur yang lembut seperti ayam suwir sangat disukai banyak orang tua karena mudah dikunyah. Tidak perlu banyak mengandalkan gigi. Pada hari-hari yang sejuk, cukup semangkuk sup jamur tiram yang dimasak dengan tahu sutra dan beberapa irisan jahe sudah cukup menghangatkan perut, menenangkan pikiran, dan menjaga perut tetap nyaman sebelum tidur. Bagi yang sering susah tidur, coba hidangan ini daripada minum obat tidur. Terakhir, tidak boleh lupa sayuran lokal khas yang sudah akrab di banyak keluarga, yaitu daun katuk atau dikenal sebagai sayur ngot lokal. Sayuran berdaun kecil berwarna hijau tua ini tidak hanya terkenal sebagai pelancar ASI bagi ibu pasca melahirkan, tapi juga sebagai obat mujarab penambah darah bagi orang tua yang mengalami anemia ringan atau sering pusing dan lelah. Dalam daun katuk terkandung zat besi, vitamin C, dan klorofil alami. 3 faktor sangat penting agar tubuh bisa memproduksi sel darah merah baru dan memperbaiki kelelahan berkepanjangan akibat anemia. Khususnya, berbeda dengan banyak sayuran bagus tapi sulit dimakan, daun katuk memiliki rasa yang sangat menyenangkan, ringan, sedikit manis, tidak tajam, tidak pahit, sehingga biasanya dimasak sup dengan daging cincang, telur, atau jamur. Bagi orang tua yang kehilangan nafsu makan, semangkuk sup sayur ngot yang dimasak tanpa minyak dengan rasa ringan, ditambah beberapa irisan wortel atau tahu akan menjadi solusi sederhana untuk membuat mereka kembali lahap makan. Kebiasaan makan sayur ngot 2-3 kali seminggu tidak hanya membantu tidur lebih nyenyak, tapi juga mendukung pencernaan, mencegah sembelit, dan meningkatkan daya tahan tubuh secara umum. Ini adalah sayuran yang sering disarankan oleh dokter untuk dimasukkan dalam menu mingguan semua orang lanjut usia, murah, sehat, dan mudah dipadukan dengan hidangan lain. Singkatnya, sayuran bukan hanya makanan, jika dipilih dengan tepat bisa menjadi obat berharga yang merawat masa tua setiap hari. Wortel membantu mata tetap cerah, oyong menjaga keseimbangan cairan dan pencernaan yang baik, jamur tiram menambah protein tanpa lemak, daun katuk meningkatkan darah dan mudah dikonsumsi. Ini adalah 4 jenis sayuran yang sangat cocok untuk orang di atas 60 tahun jika diolah dengan cara yang tepat. Jangan lupa, merawat kesehatan di usia lanjut tidak perlu makanan mahal atau pola makan yang rumit. Hanya dengan jenis sayuran sederhana dan akrab, Anda sudah bisa hidup sehat, tidur nyenyak, dan bahagia setiap hari. Memilih sayuran untuk orang lanjut usia tidak semudah hanya hijau segar itu baik, atau sayuran apapun asal alami. Di usia senja, setiap organ tubuh menjadi lebih sensitif, mulai dari sistem pencernaan, hati, ginjal, hingga saraf. Oleh karena itu, pemilihan sayuran harus berdasarkan prinsip aman, mudah dicerna, sedikit membebani tubuh, bukan mengikuti tren diet yang tersebar di internet atau mitos tanpa dasar ilmiah. Pertama, prioritaskan sayuran yang teksturnya lembut, mudah dikunyah dan dicerna, karena banyak orang tua memiliki gigi yang lemah, enzim pencernaan menurun, dan gerakan usus yang lambat. Sayuran dengan batang muda, daun tipis, dan sedikit serat kasar akan membantu tubuh menyerap nutrisi dengan baik tanpa menyebabkan kembung atau sembelit. Kedua, hindari sayuran yang mengandung banyak oksalat atau zat iritan seperti alkaloid pahit dan saponin kuat yang dapat mengganggu pencernaan atau meningkatkan beban pada hati dan ginjal jika dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus. Prinsip penting lainnya adalah jangan makan satu jenis sayuran yang sama setiap hari, meskipun sayuran itu dianggap baik. Mengonsumsi satu jenis sayuran dalam jangka panjang bisa membuat tubuh mengalami ketidakseimbangan nutrisi atau menumpuk zat-zat yang tidak diinginkan. Cara terbaik adalah mengombinasikan berbagai jenis sayuran secara bergantian dalam minggu, berubah sesuai musim dan kondisi tubuh. Khusus untuk orang tua,
sangat disarankan mengurangi kebiasaan makan sayuran mentah, kecuali sayuran tersebut sudah dibersihkan dengan baik dan sumbernya terpercaya. Sebaiknya dimasak sampai matang, tetapi tidak terlalu lama, agar nutrisi tetap terjaga dan tetap aman dikonsumsi. Terakhir, satu hal penting yang sering diabaikan. Perhatikan reaksi tubuh setelah setiap kali makan. Jika setelah makan jenis sayuran tertentu, lansia merasa kembung, susah tidur, diare, atau merasa lebih lemas, sebaiknya segera berhenti dan evaluasi apakah sayuran itu benar-benar cocok. Merawat kesehatan lansia dimulai dari memahami tubuh, dan setiap jenis sayuran, sekecil apapun, bisa menjadi faktor yang membantu menjaga atau merusak keseimbangan itu. Salah satu kesalahan paling umum pada lansia adalah berpikir bahwa makan banyak sayur itu baik, dan semakin sering makan sayur baik, maka akan semakin sehat. Namun kenyataannya, tidak ada sayuran yang sebaiknya dimakan setiap hari secara terus-menerus dalam jangka panjang, karena tubuh manusia, terutama yang berusia di atas 60 tahun, selalu butuh keseimbangan, variasi, dan adaptasi. Mengulang-ulang satu jenis makanan, walaupun sayuran, bisa membuat tubuh mengalami kelebihan nutrisi atau menumpuk beberapa senyawa tumbuhan yang menyebabkan susah cerna, susah tidur, kembung, atau bahkan memengaruhi fungsi hati dan ginjal jika berlangsung lama. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya makan sayur, tapi makan secara bergantian, sesuai musim, dan sesuai kebutuhan tubuh. Berikut adalah contoh sederhana jadwal makan sayur selama seminggu untuk lansia, membantu Anda mendapatkan nutrisi cukup sekaligus menghindari kelebihan. Senin, sup sayur katuk dengan daging cincang atau telur plus wortel kukus. Selasa, labu siam dimasak tahu, sutra plus jamur kuping tumis bawang putih. Rabu, sup labu kuning plus bayam rebus diselup telur. Kamis, wortel rebus plus sup sayur campur kacang hijau. Jumat, jamur kuping tumis plus kangkung dimasak asam ringan. Sabtu, labu siam sup udang plus okra rebus. Minggu, sup sawi manis dengan jamur plus lobak putih direbus hingga empuk. Aturannya, dalam setiap makan cukup pilih 1-2 jenis sayur. Hindari mencampur terlalu banyak sayur dalam satu hidangan karena itu tidak menambah nutrisi, malah bisa menyulitkan perut lansia. Selain itu, sebaiknya pilih sayur sesuai musim. Misalnya di musim kemarau, pilih sayur yang menyejukkan seperti labu siam, labu kuning, sawi hijau. Saat musim hujan bisa pakai wortel, beet, jamur untuk menjaga kehangatan tubuh. Selalu perhatikan perasaan setelah makan. Jika sayur membuat tubuh terasa ringan dan nyaman, maka tetap masukkan dalam menu. Sebaliknya, jika terasa kembung, susah tidur, atau tidak nyaman setelah beberapa jam, sebaiknya hentikan dulu sayur itu dan pantau reaksinya. Makan sayur dengan cara yang benar adalah seni yang halus. Bukan semakin banyak semakin baik, tapi cukup. Makan yang bijak, makan sesuai orang, dan waktu yang tepat. Dan hal luar biasa adalah hanya dengan mengubah kebiasaan sedikit saja, orang lanjut usia benar-benar bisa merasakan perbedaan yang jelas dalam kesehatan dan semangat hanya dalam beberapa minggu menerapkan jadwal makan sayur seimbang seperti di atas. Apakah Anda pernah mengalami kelelahan, susah tidur, atau perut kembung setelah makan jenis sayur tertentu? Atau sebaliknya, adakah jenis sayur yang membuat Anda merasa lebih sehat, perut lebih ringan, dan nafsu makan bertambah secara nyata? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa cantumkan usia Anda dan nama jenis sayur yang paling sering Anda makan. Siapa tahu cerita Anda bisa jadi pelajaran berharga bagi orang lain yang mengalami masalah serupa. Kami selalu membaca setiap komentar dan akan memilih pengalaman paling nyata untuk ditanggapi, dibagikan kembali dalam video-video selanjutnya. Komentar Anda bukan hanya berbagi pengalaman pribadi, tapi juga bisa menjadi informasi berguna bagi ribuan orang lanjut usia lainnya dalam perjalanan hidup sehat mereka. Mari bersama-sama membangun komunitas lansia yang hidup aman, memahami dengan benar,
dan makan dengan lebih sehat setiap hari. Ada satu hal yang perlu kita ingat. Makan sayur tidak pernah salah, tapi jika salah jenis, salah cara, atau salah takaran, terutama di usia di atas 60, sayur yang tampak tidak berbahaya itu justru bisa menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Di usia ini, tubuh tidak lagi seperti mesin yang tahan banting seperti saat muda. Semua organ mulai dari pencernaan, hati, ginjal hingga jantung perlu dirawat dengan lembut, bukan dengan paksaan. Oleh karena itu, segera hilangkan pemikiran bahwa sayur pahit semakin banyak semakin baik, atau apapun yang alami harus dimakan setiap hari. Tubuh di usia lanjut perlu dicintai dengan lembut, dengan makanan yang mudah dicerna, sesuai dengan daya tahan lambung, hati, ginjal, dan kondisi psikologis. Jangan ikut-ikutan omongan dari mulut ke mulut yang belum jelas sumbernya. Juga jangan menerapkan tren makan bersih, makan mentah, makan kasar, secara membabi buta ketika tubuh Anda sudah tidak di usia yang bisa beradaptasi cepat. Apa yang benar untuk orang lain belum tentu benar untuk Anda. Apa yang cocok untuk tubuh orang muda belum tentu aman untuk orang tua. Oleh karena itu, daripada bertanya, sayur apa yang terbaik? Lebih baik tanyakan kembali dengan benar. Sayur apa yang paling cocok untuk tubuh saya saat ini? Kesehatan di usia lanjut tidak perlu pilihan yang mahal atau rumit. Kadang-kadang hanya dengan mendengarkan tubuh, makan sayuran yang tepat pada waktu yang tepat, memasak dengan cara yang benar, dan makan dengan sikap yang tenang, Anda sudah membangun fondasi kesehatan dan ketenangan setiap hari. Itulah hadiah paling berharga yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang tercinta yang selalu memperhatikan Anda setiap hari. Dari banyak hidangan untuk lansia, ada resep sederhana yang sangat dianjurkan oleh banyak dokter gizi, yaitu sup oyong dimasak dengan wortel, jamur tiram, dan sedikit tahu putih yang lembut. Ini bukan hanya hidangan yang ringan, mudah dimasak dan murah, tapi juga obat alami yang membantu pencernaan, tidur nyenyak, dan mengurangi beban pada hati dan ginjal, hal yang sangat dibutuhkan oleh siapa saja di atas usia 60. Secara khusus, oyong membantu menjaga kelembapan dan menenangkan dinding usus. Wortel memperkuat mata dan memiliki efek anti-inflamasi ringan. Jamur tiram menambah protein nabati sebagai pengganti daging, dan tahu menyediakan kalsium serta protein yang mudah diserap tanpa menaikkan kadar lemak darah. Cara memasaknya juga sangat mudah. Cukup didihkan air dengan api kecil, masukkan irisan tipis wortel terlebih dahulu, lalu tambahkan potongan oyong yang sudah dikupas, jamur tiram yang disobek kecil-kecil, dan terakhir tahu sutra. Bumbui dengan sedikit garam dan beberapa iris tipis jahe untuk merangsang pencernaan. Hanya sekitar 15 menit memasak, Anda sudah punya semangkuk sup bergizi lengkap, ringan di perut, mudah tidur, tanpa perlu suplemen atau obat tambahan. Hidangan ini sangat cocok untuk makan malam. Saat tubuh perlu rileks, sebaiknya tidak makan terlalu kenyang atau berat. Bagi lansia yang sering buang air kecil malam hari, susah tidur, atau kembung saat malam, ini pilihan tepat agar perut bisa beristirahat dengan lembut dan pikiran jadi lebih tenang sebelum tidur. Dan yang paling penting, pesan yang tersisa setelah menyantap hidangan ini, makanan sederhana tapi tepat, lebih baik daripada segala jenis obat. Cukup makan dengan benar dan pahami tubuh Anda. Anda tidak perlu bergantung pada suplemen, tidak khawatir komplikasi usia tua, dan bisa menikmati hidup dengan ringan dan sehat setiap hari, langsung dari dapur kecil yang akrab di rumah Anda sendiri. Jadi dalam video hari ini, kita sudah bersama-sama mempelajari dengan detail 4 jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi konsumsinya secara rutin bagi lansia, yaitu labu air, daun pepaya Jepang, tauge mentah, dan daun ubi ungu. Sayuran yang tampaknya tidak berbahaya, tapi sebenarnya berisiko jika digunakan dengan cara yang salah. Selain itu, kami juga telah mengeksplorasi 4 jenis sayuran yang sebaiknya ditambahkan dalam menu mingguan, yaitu wortel, oyong, gambas, jamur tiram,
dan daun katuk. Makanan yang ringan sekaligus bergizi, cocok untuk kondisi fisik orang lanjut usia. Hal terpenting yang perlu Anda ingat adalah, di usia senja, pengetahuan tentang nutrisi tidak hanya membantu Anda makan dengan lebih nikmat, tapi juga membuat Anda hidup lebih sehat, tidur lebih nyenyak, dan terhindar dari penyakit penuaan yang tersembunyi. Sedikit pemahaman yang tepat akan membantu Anda memilih sayuran yang benar, cara memasak yang tepat, serta waktu makan yang sesuai. Dan itulah obat alami paling berharga yang tidak bisa digantikan oleh pil apapun. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda, dan berlangganan saluran hidup sehat di usia senja, tempat di mana setiap minggu ada sajian, kebiasaan, dan saran sederhana, tapi sangat penting untuk membantu kakek nenek, orang tua, dan Anda sendiri hidup sehat, ringan, bahagia setiap hari. Terima kasih sudah menemani sampai menit terakhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.